290. Semua gereja hendaknya didedikasikan atau sekurang-kurangnya diberkati. Katedral dan gereja-gereja paroki harus didedikasikan dengan ritus meriah. Nah, saya tidak terlalu pasti dengan didedikasikan. Didedikasikan itu artinya bisa jadi dipersembahkan, Bapak Ibu. Maka bisa jadi semua gereja hendaknya dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Atau sekurang-kurangnya diberkati. Nah, kalau gereja kita dipersembahkan kepada Santo Paulus, mungkin ya, didedikasikan kepada Santo Paulus. Atau kalau tidak ya diberkati saja. Gitu ya. Jadi ya ada ya. Ya, berarti betul, didedikasikan itu dipersembahkan. Tapi kurang pas ya dipersembahkan. Dipersembahkan pada Tuhan, tetapi dedikasi itu? Ya didedikasikan gitu. Ini untukmu Paul gitu aja. Gitulah kira-kira. Gitu ya. 291. Maka besok mari kita bertobat Bapak Ibu, kalau Anda nanti pindah atau anak Anda di paroki tertentu mau bangun gereja, suruh baca halaman ini Bapak Ibu, bab 5 itu suruh baca dulu. Iya, kalau tidak nanti arsiteknya ya pokoknya asal bikin bangunan, tetapi tidak enggak. Maka itu setiap membangun gedung gereja, ahli liturgi harus ikut supaya apa? Membacakan ini sekurang-kurangnya. Ini 291 untuk mendirikan gereja baru atau memperbarui gereja lama atau mengubah konstruksi gereja, hendaknya lebih dahulu diminta nasihat kepada komisi liturgi gitu kan. Komisi kesenian. Jadi tidak hanya liturgi, seninya juga dari keuskupan. Gitu ya. Disahkan baru dibuat. 292, hiasan gereja hendaknya bermutu, anggun tetapi tetap sederhana. Aneh kan? Angel Bapak Ibu. Mutu, anggun, tapi kok ugahari ya? Soko apa ya? Ya, mari kita pikir keras untuk ini Bapak Ibu. Bahan untuk hiasan hendaknya asli. Apa sih? Nah, asli itu artinya Bapak Ibu tersedia. Jadi Anda tidak mengada-adakan. Misalnya, kalau gereja kita itu di Jawa sini tidak ada marmer Itali, maka ora sah tuku marmer Itali. Itu Bapak Ibu. Ini udah asli. Lah nek nggone awake dhewe iki akeh batu candi, yo njupuk batu candi. Nah, itu artinya gereja asli. Ini loh. Hendaknya asli. Seluruh perlengkapan gereja hendaknya mendukung pendidikan iman umat, martabat ruang ibadah. Nah, itu. Jadi nanti kalau Anda mau bikin sendiri di mana gitu, keluarga Anda mau bikin, nah ini sing asli. Oh, marmer saka Spanyol. Kowe ngopo ndadak ke Spanyol? Gunung Kidul yo ono marmer kok. Jadi asli itu di sana. Jadi buatan kita sendiri. Material di sini ada. Nikel. Nah, boleh gerejanya dari nikel. Separuh untuk baterai, separuh untuk dekorasi. Lah asli, karena ada. Itu ya. Ada Bapak Ibu. Lalu 293, perancang gereja dan lingkungan sekitarnya hendaknya serasi dengan situasi setempat. Nah itu. Dan sesuai pula dengan tuntutan zaman. Maka gereja kita yang lama itu punya warna serasi. Apa coba? Hijau. Karena kita di tengah masyarakat yang muslim, maka gereja kita catnya hijau yang lama. Nah itu benar. Meskipun Anda ada yang merasa kok hijau warnanya. Nah maka sekarang kita tahu 293. Gitu ya. Wah, karena supaya seras. Jadi jangan sampai gereja kita dilempari karena warnanya dan coraknya berbeda 180 derajat. 294 yang terakhir. Umat Allah yang beriman untuk misa memiliki susunan organik yang hierarkis, jelas ya. Karena tata ruangnya hierarkis itu dari tinggi yang paling rendah. Posisinya saja Bapak Ibu, posisi tempatnya ya. Maka panti imam itu untuk petugas liturgi lebih atas. Lalu kornya. Nah kornya Bapak Ibu kita punya ada yang sedikit keliru. Mengapa coba? Karena kornya menghadap ke sini. Maka nanti ketika ada tayangan-tayangan, mereka bingung kan kemarin ketika saya noyangkan, mereka nggak lihat. Cengeng Bapak Ibu. Jadi ini akhirnya cuma melihat saya begini. Rodiapan juga sama yang duduk di situ. Mana ada yang menengok begini, nggak ada. Akhirnya melihat saya gitu. Ya karena posisinya menyulitkan. Maka apa itu namanya? Dan kalau kita nanti baca lebih lagi, dirigen itu kan sebetulnya tidak hanya dirigen kor, tetapi dirigen umat. Maka sang diabani itu seluruh umat.
Maka model-model itu. Jadi umat Allah yang berhimpun itu tersusun secara organis hierarkis supaya semuanya tertata, rapi. Lalu paragraf berapa itu? Paragraf 2 ditulis di situ. Umat beriman dan paduan suara hendaknya mendapat tempat yang memudahkan mereka berpartisipasi. Nah gitu. Lebih gampang gitu loh, ikut. Maka tempat umat dan kur juga diperhatikan. Imam, diakon, pelayan hendaknya mengambil tempat di panti imam tuh. Di garis bawah lagi kan, berarti Pak Prodiakon, Pak Misdinar, Anda bisa. Nanti kalau umatnya banyak, mengapa Natal Paskah besok Anda tidak duduk saja di panti imam? Dimungkinkan tuh loh. Paragraf 3. Imam, diakon, pelayan lain hendaknya ambil tempat di panti imam. Lawang Anda melayani saya kok sebagai imam maksudnya ya. Masa Anda duduknya jauh dari saya? Lalu kalau saya minta bantuan ngawe-awe sing diawe-awe ora krasa kabeh rumangsa aku dudu iya gitu toh. Enggak ada gitu. Di sini pula hendaknya disiapkan tempat duduk untuk para konselebran. Tetapi kalau jumlah konselebran besar, tempat duduk mereka diatur di bagian gereja lain. Gitu ya. Jadi tata ruang gereja menunjukkan susunan hierarkis. Maka semua petugas di atas, kor di paling depan, umat, nah semuanya di sini, gitu ya. Meski demikian, tata ruang gereja harus tetap mewujudkan kesatuan. Satu itu seperti ini, maka ini baik. Karena gereja kita yang lama tidak kelihatan satu karena ada yang ngumpet di balik pilar. Nah sekarang kan nggak ada pilar, bagus juga. Supaya dengan demikian tampak kesatuan, penataan, keindahan ruang serta semua perlengkapannya menunjukkan suasana doa mengantar umat pada misteri kudus yang dirayakan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, itu cara membuat ruangan dalam gereja.